Hari itu kembali ada yang aneh ketika Bu Desi keluar dari ruang kelas 6 sesaat setelah bel istirahat pertama berbunyi. Rencananya bakal ke kantor, ke ruang guru ya. Bu Desi sempat berhenti di depan ruang kelas 2 SD. Di sana dia mendapati ada seorang anak perempuan namanya Lili, anak kelas 2 tentunya. Dia sedang duduk di muka kelas. Dia duduk di sebuah taman kecil di sana ya, sendirian, nggak ada kawan-kawannya. Yang lain itu lagi lari-larian, ada juga yang lagi kebanyakan ya, sebagian besar itu di luar pagar sekolah lagi jajan, ada juga yang ke kantin, tapi dia sendirian. Loh, kok dia sudah makan jajan? Loh, itu kok makan apa? Ketika diperhatikan itu makan gorengan. Ini yang membuat Bu Desi itu langsung, ya Allah, apa itu benar ya? Kok itu gorengan itu, dari teksturnya, dari warnanya, bentuknya, walaupun di bagian pojok itu sudah ada yang dimakan ya sama Lili, ada sausnya juga, berlumur saus, tapi itu paham banget kalau gorengan itu gorengannya Mbak Sum. Namun bagaimana mungkin, Mbak Sum sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Bahkan dia sendiri termasuk ikut perwakilan sekolah datang ke rumahnya Mbak Sum ya, karena dia itu ya gadis muda yang baik, yang biasa jadi langganan gorengannya itu diantarkan ke ruang guru. Dia juga termasuk ya orang yang nggak mampu kan. Akhirnya pihak sekolah itu ngirimkan beberapa guru untuk takziah ke sana. Bahkan Bu Desi karena memang rumahnya nggak begitu jauh dari rumahnya Mbak Sum, dia malah ikut takziah, ikut ke makam dalam proses pemakamannya Mbak Sum itu. Kok gorengannya dipegang sama Lili? Anda mungkin oh ya, mungkin Mbak Sum itu punya saudara yang gantiin jualan, tapi pagi tadi saya lewat sepi. Biasanya kalau Mbak Sum jualan itu pagi-pagi sekali, sebelum anak-anak itu komplit, sebelum jam pelajaran dimulai sudah ada gelar-gelar di depan. Mungkin datangnya siang kali, apa mungkin emaknya yang jualan, tapi kalau ibunya sih sudah sakit-sakitan, tidak mungkin jualan. Akhirnya dia menghampiri si bocah tadi ya, menghampiri Lili. Lili, iya Bu, Lili sedang apa sendirian? Lagi maem. Kamu makan apa itu? Semakin dekat semakin jelas itu gorengannya pasti gorengannya Mbak Sum, nggak ada bedanya sama sekali. Terus dia nanya lagi kan, kamu ibunya masak gorengan ya Lili? Enggak. Loh, apa kamu beli di pasar pagi tadi, beli sarapan di pasar ya? Ibumu nggak masak ya? Enggak. Lah kamu beli gorengan di mana itu? Dia langsung nunjuk ke depan. Si Lili itu langsung nunjuk ke arah depan, dan lurusannya ruang kelas 2 itu memang ada lapangan gitu ya. Dan setelah lapangan itu lurus sama gerbang sekolahan, gerbang SD. Nah, di samping gerbang itu di bagian luar, di sana biasanya Mbak Sum jualan. Pas nunjuk ke sana, Bu Desi, oh, emang ada yang jual gorengan? Iya. Kamu belinya di situ? Iya, saya beli di situ. Kamu beli gorengannya siapa? Gorengannya Mbak Sum. Ketika anak tersebut ngomong gorengannya Mbak Sum, bener-bener langsung apa ya, aneh banget kan. Dia tuh kaget, masa iya Mbak Sum udah meninggal, saya sendiri ngeliat pemakamannya, masa Mbak Sum masih jualan gorengan. Dia ingat kemarin beberapa hari yang lalu memang ada anak kecil juga, anak sekolah yang ngomong, katanya itu, saya tadi ngeliat Mbak Sum jualan tapi kayak bocah ngomong asal gitu ya. Ketika itu kelas 6, ketika Bu Desi itu ngajar, kemudian ngasih tugas, memberikan tugas sama anak-anak, dia nampak satu anak duduknya itu deretan bagian pojok sebelah kiri. Nampak dia nggak fokus, yang lain ngerjain tugas, kenapa dia bengong. Akhirnya kan disamperin sama Bu Desi kan, itu namanya Adnan. Adnan, kenapa kamu nggak nulis? Kayak orang kaget. Kamu kenapa? Enggak. Lah, mulutmu makan apa itu mulutnya? Nggak makan apa-apa. Lah, kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Emang kenapa? Bu, tadi saya ngeliat tukang gorengan, Bu. Saya ngeliat Mbak Sum.
itu pada dengar semua satu kelas. Cuman ya anak kecil ada yang fokus ada yang enggak. Mendengar itu, Mbak Sum gimana? Iya, ada Mbak Sum di depan. Mbak Sum kan udah meninggal. Di depan di ini, yang di tempat jualannya Mbak Sum itu, iya tadi pagi. Lah itu aneh banget kan ya. Enggak. Kamu salah lihat, mungkin bukan Mbak Sum tapi ada orang jualan yang lain. Anak itu kembali nulis kayak enggak memperhatikan apa yang diomongin sendiri tadi. Penting gak penting langsung nulis lagi. Itu dianggap sama Bu Desi ya hayalan anak kecil. Kalau enggak dia karena memang langganan sama Mbak Sum, langganan makan gorengannya, jadi mungkin ada halus sedikit gitu ya. Namun dari itu Lili ngomong kalau dia itu beli gorengannya Mbak Sum, nunjuk ke depan. Di sana itu memang tempat gelarannya Mbak Sum. Jadi Mbak Sum itu adalah gadis muda, sekitar umurnya itu 20-an tahun atau 21 lah. Sudah hampir setengah tahun ini jualan, sudah hampir setengah tahun waktu itu jualan gorengan. Itu memang dekat gerbang sekolah, namun sebelah luar gitu ya. Dia itu bawa bangku kecil atau meja kecil, itu gorengannya itu di atas sana sudah matang semuanya. Gorengan kadang-kadang dibawa tremos itu ya, ada es lilin sama es lilin udah dibungkusin. Hari-hari seperti itu. Tapi nggak mungkin dia sudah meninggal. Aduh. Terus ditanya, ditegesin lagi sama si Lili kan, kamu benar belinya di depan itu? Iya, sama Mbak Sum. Itu nunjuk, bener-bener ngeliat. Bu Desi juga ngeliat, cuman dari arah belakang dan agak jauh karena kalang memang tembok sekolah, terus atasnya kan besi begitu ya, jadi kelihatan kayak bagian kerudungnya aja gitu kan. Dari belakang itu nampak loh, dari kerudungnya, dari cara duduknya seperti itu, kebiasaan kadang-kadang Bu Desi melihat itu memang seperti itu. Dia langsung lemas, langsung Bu Desi itu langsung merinding hebat, padahal ya jam-jam istirahat pertama masih pagi sekali kok udah begitu ya. Enggak mungkin, paling itu saudaranya kan. Terus ya sudah, kamu itu makan pada belepetan loh, mau ngomong seperti itu, tahu-tahu gorengannya diletakin gitu aja. Di namanya anak kecil ya, kadang-kadang jorok sedikit itu ditaruh di batu. Kok taruh di batu kayak gitu? Aku udah nggak mau, gorengannya basi, kata dia seperti itu. Lah ketika si Lili ngomong kayak gitu, Bu Desi itu kembali melihat ke arah depan, ke gapura, ke ini ya, pintu masuk. Itu sudah nggak ada, benar-benar nggak ada orang jualan gorengan atau seseorang itulah yang posisinya duduk di tempat dimana Mbak Sum jualan gorengan itu. Langsung dak dikduk. Ya Allah, saya lihat mungkin, Lili kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terus langsung lari masuk ke dalam kelas. Anak tersebut kayak aneh, sempat Bu Desi itu ngeliat ke dalam, cuman dia juga lagi nggak enak badan ya. Taruhlah saya kurang perhatian sama anak, cuman nanti saya bakalan ngomong sama Bu Irma, wali kelas 2 itu kan, itu tolong liatin Lili, kayaknya ada yang nggak beres gitu, lagi sedih atau gimana. Itu si Lili langsung masuk ke dalam kelas, langsung ya ada di atas meja telungkup seperti ini kan. Kemudian Bu Desi lanjutin jalan sampai ke ruang guru. Nah, ketika masuk ruang guru, di sana udah ada kepala sekolah, sudah ada beberapa ibu bapak guru di sana dan lagi rame. Loh, kok rame-rame ada apa? Assalamualaikum, kok rame-rame ada apa? Bu Desi, sini deh. Itu mereka lagi duduk ya. Ada yang berdiri juga. Di atas meja itu nampak satu piring, itu piring plastik, terus di atasnya ada koran, di atasnya lagi ada tumpukan gorengan, itu ada bakwan, ada tempe tepung ya. Di situ ya, Bu Desi ngeliat seperti itu langsung kaget karena paham banget kalau gorengan yang seperti itu, penyajiannya seperti itu pasti dari Mbak Sum. Langsung, loh kok gorengannya kayak gitu? Makanya Bu Desi, kok kayak gorengannya Mbak Sum ya? Malah sekolah, enggak, gorengannya kayak gitu. Enggak Pak, ini bener. Iya sih kayak gorengannya Mbak Sum. Dia mukanya kayak semua yang ada di situ panik. Lah terus yang nganter gorengan ke sini siapa? Enggak ada.
Coba tanya Yanto itu ya OB ya sekaligus tadi ya tukang bantu-bantu, tukang motokopi, macam-macam hal yang pembantu guru lah. Terus nanti saya panggilin, itu ada Pak Ardi langsung keluar mau manggil Yanto. Tapi biasanya kalau ini juga Mbak Sumnya yang nganterin sendiri ke sini loh, lagi almarhum itu masih hidup, nggak pernah Yanto yang beli. Iya sih Pak, kepala sekolah dicoba Pak. Oh nggak berani lah saya lah. Gorengannya katanya gorengannya Mbak Sum, tapi kan itu fisik Pak. Iya sih, itu memang diambil sama Pak kepala sekolah, diambil terus digigit pelan-pelan kayak orang. Kadang kalau ingat hal itu ya rada lucu juga, orang sudah sepuh terus kejadian ini memang itu fisik dan ya hanya mengira-ngira, tapi Pak kepala sekolah seolah-olah dia juga terdistract sama ya tadi situasi ya, karena memang tukang gorengnya udah meninggal digigit. Ketika kepala sekolah itu mulai mengunyah gorengan tersebut dengan pelan sekali, semua mata itu tertuju ke kepala sekolah, seakan-akan mereka itu bertanya, Pak bener rasanya sama apa, nggak memastikan gitu loh. Terus Pak kepala sekolah itu cuma manggut-manggut, Pak rasanya gimana Pak? Rasanya iya bener kayak gorengannya Sum. Aduh, mereka jadi panik, kok bisa ya Pak, kok bisa? Udah jangan dilebih-lebihin, kalian itu guru loh, jangan dihubungkan sama hal yang nggak kayak yang nggak jelas seperti itu, kata kepala sekolah. Nggak lama Yanto masuk sama Pak Hardi, terus ditanyain, lah belum ditanyain Yanto, lah kayak gorengannya Mbak Sum itu. Tok jangan ngomong kayak gitu, kamu beli gorengan Tok, kamu beli gorengan di pasar apa di tukang gorengan sana di pertigaan? Di pertigaannya kalau jualan sore Bu. Kamu beli gorengan di mana? Saya nggak beli gorengan, saya berangkat itu masuk kantor bersih-bersih terus suruh motokopi. Ini gorengan siapa? Kita itu mau tanya, itu kayak gorengannya Mbak Sum. Aduh, saya tanya Mbak Sum apa ya? Itu ngomong seperti itu. Hush, jangan ngomong kayak gitu. Udah pokoknya Pak, dimakan bisa Pak. Makan aja Yanto buat kamu ini. Enggak, gorengan yang bikin setan nanti. Bapak hati-hati, Pak kepala sekolah makan tadi Pak, makan sedikit. Oh iya Pak, takut kenapa-napa. Kepala sekolah itu mukanya ada panik kan. Kemudian disingkirin gorengan tersebut. Tapi ya aneh, nggak Yanto, nggak semua guru kepala sekolah di situ. Dari penyajiannya ada piring plastiknya di situ. Bener-bener ala penyajiannya Mbak Sum. Dia itu kadang-kadang nganterin ke dalam misi, Bu, mau antar gorengan, nanti kan dibayarnya per 2 hari sekali atau kadang-kadang seminggu, itu enggak apa-apa, sekalian bayar begitu kan. Itu aneh sekali. Nah ketika sekolah bubar, Bu Desi ya paling terakhir keluar dari kantor. Kemudian sampai Yanto mungkin sudah pengen nutup ini ya ruang guru. Bu, tumben lama nggak langsung balik. Enggak apa-apa Bu, kayak ada yang dipikirkan Bu. Tok, kamu ini nggak Tok, percaya nggak Tok kalau gorengan itu punya Mbak Sum? Yang enggak lah Bu, udah meninggal masa bisa bikin gorengan. Dia mau urusannya lagi ya nggak tahu. Kalau orang baik ya lagi nyaman di alam kubur, kalau orang yang nggak baik ya lagi di macem-macemin di sana, nauzubillah. Iya sih Tok, cuman kan tadi diceritain ketemu sama Lili, dia katanya makan gorengannya Mbak Sum, terus ngomong sama Mbak Sum, kok jadi kayak gini ya Bu? Saya aja begitu Bu, maksudnya apa Toh? Saya itu kemarin ada yang bilang itu anak lagi pada olahraga kan, kadang-kadang pada nakal, saya lagi itu bersih-bersih saya lagi bersih-bersih alat cat, kuas, itu pada ikut mainan. Saya bilang, sono kek apa kek main sono, jangan ngeribetin bapak, sono beli gorengan beli apa. Iya, tukang gorengan sudah meninggal jadi setan Pak, katanya seperti itu. Yang benar kamu jangan ngomong kayak gitu. Iya, saya aja lagi pulang kemarin kan siang ya, terus saya sepedanya ketinggalan, lupa, saya boncengan sama teman, padahal saya bawa sepeda sendiri. Pas saya balik lagi itu ada Mbak Sum. Mbak Sum di mana? Ada Mbak Sum itu di gerbang, cuman nggak jualan gorengan, lagi berdiri. Tok ngomong kayak gitu bocah Tok. Iya Bu, tapi kan saya nggak terlalu menganggap, bocah kadang-kadang banyak ngarang, bocah-bocah sekarang. Itu tentu membuat
ya Bu Desi panik, walaupun percaya nggak percaya. Tapi tadi memang ketika Lili nunjuk ke arah depan, dia melihat memang ada perempuan yang duduk ya kan. Kadang dia cuma pakai bangku kecil, jadi kalau dari dalam sekolah kelihatannya cuma ya bagian pundak, kerudung begitu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan satu cerita horor untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Lanjut ke cerita. Setelah kematian Mbak Sum, memang banyak kejadian aneh, terutama di lingkungan sekolah. Kalau di rumah, karena memang Bu Desi juga ya tetangga, walaupun gak terlalu dekat, gak ada desas-desus atau sesuatu apapun yang berkaitan sama Mbak Sum. Meskipun duka kehilangan Mbak Sum itu bukan cuma dirasakan sama keluarga, namun sama tetangga-tetangga dekat, sama seorang yang mengenal Mbak Sum, karena memang kehidupannya bisa dibilang sangat memilukan, sangat tragis. Sebelum meninggal, Mbak Sum itu memang sudah sejak lama sakit. Dia itu mengidap kanker kelenjar getah bening, semacam penyakit itulah ya. Jadi kesehatannya semakin hari semakin menurun, tapi tetap memaksakan diri untuk jualan gorengan karena ya nggak ada tulang punggung lagi di rumah, karena bapaknya sudah meninggal, dia anak tunggal, ibunya juga sudah sakit. Ada memang katanya saudara tiri, tapi jarang pas lagi meninggal aja datang gitu kan. Jadi sebelumnya itu jarang sekali pulang kampung. Ya disitulah, di samping Mbak Sum itu orangnya baik, Bu Desi, orang-orang di sekolah, bahkan warga juga ya memang gorengannya enak, cuman di sisi lain mereka tuh ya iba haru begitu kan dengan perjuangannya Mbak Sum. Yang paling miris dulu itu keadaannya beberapa tahun sebelumnya ya, ada 3 atau 2 tahun sebelumnya, Mbak Sum itu keadaan ekonomi keluarganya nggak seperti itu. Bahkan ada kendaraan juga, ya motor sih ya, ada warung kecil di kota itu yang tadinya dijual, yang jualan itu ibunya, namun itu semuanya habis untuk biaya pengobatan, pernah kemo, pernah macam-macam hal. Ya sebenarnya sih kalau intensif, kalau bukan cerita umur ya masih bisa terselamatkan, namun ketika terpagut sama biaya, terus Mbak Sumnya juga introvert, menyembunyikan penyakitnya itu dari orang-orang, ya kemudian itu yang mungkin membuat penyakitnya semakin dalam, dan akhirnya tidak bisa terobati lagi dan akhirnya meninggal. Namun yang menyedihkan bukan cuma itu, Mbak Sum dulu itu pernah hampir mau menikah. Jadi dia itu ya namanya anak muda, pernah punya kekasih lah, punya calon suami, bahkan waktu itu sudah sempat dilamar. Dan kalau orang-orang tetangga melihat kebahagiaan Mbak Sum saat itu sama calon suaminya itu sangat iri, karena sangat dimanjakan, apa-apa dikasih sama calon suaminya itu. Setiap minggu, kadang malah beberapa hari sekali, Sum itu selalu berboncengan dengan calon suaminya. Dia jalan ke kota kemana aja. Ya karena memang anaknya baik ya. Ada beberapa yang julid mungkin kalau bahasa sekarang itu ya iri, tapi kalau warga-warga yang memang tahu kalau Sum itu anak baik ya mereka ikut senang. Dan aduh, berharap besok ben ya kalau saya anak perempuannya itu mau nikah, moga-moga calonnya kayak calonnya Mbak Sum, baik, orang punya kayak gitu, perhatian. Nah, namun di luar itu, di luar sepengetahuan calon suaminya, Mbak Sum itu sakit, kemudian sempat periksa itu ya baru gejala sih, ada tanda-tanda mengarah ke kelenjar gitu kan, biasanya ada benjolan di bagian tertentu. Kemudian setelah periksa kembali beberapa bulan berikutnya, itu dinyatakan memang divonis ada kelenjar getah bening.
ya saya kurang paham tentang penyakit tersebut, ada limfoma atau apalah ya, itu apa namanya, penyakit tersebut akhirnya disembunyikan dari calon suaminya. Itu masih tetap, mereka itu masih tetap jalan bareng meskipun ya kesehatannya kelihatan menurun, dia itu kelihatan lebih pucat. Nah, setelah hampir setahun, ya karena memang suaminya itu dulu kalau nikah pengennya 2 tahun lagi gitu, lamaran dulu, kalau enggak setahun lagi, jadi gak buru-buru nikah. Dan entah karena pertimbangannya apa, Mbak Sum sendiri udah pernah terus terang sama calon suaminya. Singkat ceritanya, ketika berita atau hasil dari diagnosa dokter itu dinyatakan dia itu mengidap kanker, itu nggak pernah terus terang sama calon suami, ditutup, bahkan lingkungan sekitar juga nggak ngerti. Bahkan dulu ketika Mbak Sum itu periksa ya, kadang kan jalan itu pakai beca gitu, kalau ditanya padahal mau periksa itu katanya mau ke kota, mau ke saudara, kadang-kadang mau beli apa, pulangnya ya pantas itu beli belanjaan, padahal itu dari dokter, bener-bener disembunyikan sama Mbak Sum ya, entah dengan pertimbangan apa takut calon suaminya itu kecewa atau takut kehilangan, nggak ngerti. Namun ya sepintar apapun menyembunyikan apa yang terjadi pada dirinya, pada akhirnya calon suaminya itu ngerti, tahu kalau calon istrinya itu mengidap ya tadi kelenjar getah bening itu ya. Kemudian sesuatu yang ditakutkan sama Mbak Sum memang terjadi. Alih-alih calon suaminya itu menguatkan, mendampingi kekasihnya, mendampingi calon istrinya untuk kesembuhannya, mendukung lah seperti itu, dan mengupayakan, karena dia itu orang mampu, mengupayakan jalan kesembuhan untuk calon istrinya, justru pelan-pelan si cowok tersebut, pria itu, menjauh dari Sum, dan ini lebih memperburuk keadaannya Mbak Sum. Sesuatu yang ditakutkan terjadi akhirnya terjadi, dan akhirnya lamaran itu pun dibatalkan. Kemudian kesananya semua aset termasuk warung kecil milik ibunya itu pun akhirnya dijual, dan ya untuk biaya pengobatan. Namun orang bilang kadang-kadang penyakit ki saka pikiran ya, nah itu memang terjadi. Bila mana kita pikirannya sehat, pikirnya kita positif, ya otomatis seluruh tubuh kita itu ikutan positif, ada hal baik lah ya. Namun ketika dia mulai lagi sakit juga, depresi karena tadi ya ditinggal sama calon suaminya, akhirnya itu lebih membuat, setelah saat itu lebih membuat Mbak Sum itu kesehatan semakin menurun dan semakin menurun. Mengingat memang nggak ada seseorang di keluarga pun yang ini nyari uang, yang nyari rezeki. Akhirnya Mbak Sum itu mulai improvisasi, walaupun dalam kondisi sakit dia mulai jualan gorengan. Tadinya itu keliling rumah, ya siapa yang nggak sedih, anak secantik itu, anak sebahagia itu yang biasa jalan sama calon suaminya yang orang punya kok harus jualan keliling gorengan. Nah kemudian karena memang capek atau dia lelah, itu ada yang ngomong, Sum mendingan jualan di SD aja, di depan SD. Di sana juga, di SD tersebut kan dekat sama ya ini kan ada bangunan di sana, ada home industry di sana kan, jadi lakunya mungkin lebih banyak tanpa kamu capek-capek. Akhirnya Mbak Sum itu jualan di sana. Satu siang Mbak Sum pulang dan gorengannya itu masih lumayan banyak. Hari itu dia iya dari berangkat pun kelihatan sudah David, emang kesehatannya sudah semakin memburuk. Kemudian ibunya sempat mencegah, Sum, kalau memang kamu lagi badannya itu nggak enak, mendingan gak usah jualan. Tapi sayang mak, ini kan sudah dibikin. Ya enggak apa-apa, nanti saya suruh sama ini tetangga, sama si Romi nanti, supaya bisa jualan itu dikasih tetangga atau dijual ya kemana kek, diantar-antarin kemana. Enggak lah, enggak enak, saya tetap bakal jualan aja mak. Kalau enggak jualan juga, kita kan hari ini ada setoran juga ya, namanya orang kayak gitu ya, kadang-kadang macet.
apa namanya, macet modal daripada minjem sama saudara. Kadang-kadang ada saudara yang punya, kita minjem bukannya dikasih, tambah dimaki-maki. Akhirnya pilihan Bank Mendreng menjadi sebuah pilihan yang cukup menjanjikan karena nggak banyak ngomong. Mendreng itu bank-bank keliling lah, yaitu kadang-kadang orang-orang sering terjerat, bahasanya sering terjerat sama bank-bank yang seperti itu. Tapi nyatanya ya ada sebab ada akibat. Ketika saudara-saudara kita, kita semua bersaudara begitu, apalagi saya seorang muslim, kita semua bersaudara. Terkadang yang sudah punya yang tidak peduli sama yang tidak ada. Ketika mereka minjem, orang yang susah minjem sama orang yang kaya, itu alasannya ada aja. Oh, habis dipakai, tolong pagi tadi sih ada. Tapi kalau yang minjem orang sama-sama orang ya penampilannya hebat, dia juga orang kaya, mau berapa ratus juta aja dikasih. Tapi kalau yang minjem orang miskin, itu nanti balikinya kamu dari mana? Ya kadang-kadang bank-bank seperti itu diambil karena nggak banyak ngomong, nggak pakai survei, nggak pakai apa, walaupun akhirnya terjerat. Makanya ini miris sekali, yaitu kenyataan di masyarakat dan menjadi beban untuk Anda semua yang duduk di pemerintahan. Asik ya nggak sih? Lanjut ke cerita. Banyak setoran juga, Mak. Hari ini harus bayar setoran juga, Mak. Ya kamu yang hati-hati, emaknya juga lagi sakit udah tua. Kamu kalau misalnya lagi capek, kamu ngaup itu ngadem, jangan di mepet sama gerbang sekolah, itu kan panas. Iya, Mak, tenang aja. Bawa banyu, bawa air, sudah, Mak. Salim itu sama ibunya itu mau bangun ngangkat ini tentengan itu ya, yang isinya gorengan yang udah digoreng dari jam berapa pagi-pagi. Ada yang masih benar-benar baru digoreng biar anget. Ini sedianya yang bakal diantar ke ruang guru, biasanya itu dispesialkan yang anget-anget. Kemudian mau ngangkat itu nampak sekali dia itu kelelahan berat begitu ya, bener-bener kepayaan. Wis laro sama angkat, Mak, ndak apa-apa, itu mau jatuh, mau ngangkat gorengan itu mau jatuh. Nah kemudian jualan hari itu ya entah ya, jadi agak kurang penjualannya, kemudian masih banyak. Dan ketika jalan ke rumah pun itu sempat jatuh itu sampai 2 kali, dan yang terakhir sampai jualannya itu tadi ya, gorengannya itu adalah sekitar mungkin 2 plastik kecil itu sampai ampar-amparan, sampai jatuh berserakan begitu. Dan ya warga yang saat itu melihat ya pada nulungin. Ya anak kecil kadang-kadang nulungin, alih-alih ditaruh lagi di wadah malah dimakanin sendiri. Itu ada lucunya, ada sedih pokoknya yang lihat saat itulah ya. Terus itulah saat terakhir Mbak Sum itu nggak bisa jualan lagi. Kemudian 2 hari berikutnya masuk rumah sakit dan nyawanya nggak bisa tertolong. Namun beberapa minggu sebelum Mbak Sum meninggal, dia itu memang sering banyak ngucapin hal-hal yang aneh, yang nggak seperti biasanya Mbak Sum itu ngomong seperti itu. Kadang sama tetangga, sama Yusumi ngomong, nanti kalau misalnya saya nggak ada, titip-titip emak ya Mbak Sumi. Kamu ngomong apa sih, nggak ada apa? Ya enggak, saya kayaknya mau pergi jauh. Itu ada ngomong seperti itu. Kadang juga ngomong sesuatu yang bakalan terjadi, itu nanti lurah yang jadi ini ya, yang jadi itu bener kan, saat itu musim lurah juga. Terus kadang saya ngelihat ya Mbak Sum sering ngomong sama Mbak Sumi, itu Sum itu tetangganya Sumi ya, itu ngomong kalau itu di perapatan sana ada kecelakaan yang meninggal ibu sama anak kecil. Itu nyata, walaupun kejadiannya itu mau 3 hari yang akan datang, itu nyata. Ya banyaklah hal seperti itu. Di sisi lain ya Sumi juga punya anak yang sekolah di SD di mana Mbak Sum itu jualan gorengan. Itu ngomong kalau temennya itu katanya ketika dia mau beli gorengan itu nggak jadi karena takut. Nah karena masih saudara, manggilnya kan
ketemunya tante Sum, yuk beli jajan yuk di tempat tante, beli gorengan sama es lilin. Itu mundur, nggak jadi. Itu temennya ketakutan. Karena apa? Katanya di sampingnya Mbak Sum itu ada anak kecil yang berdiri, serem banget. Itu ada anak kecil ya mungkin kayak usia 12-an tahun. Itu katanya rambutnya segini lah ya, terus mukanya pucat, matanya hitam. Itu berdiri di sampingnya Mbak Sum, samping agak belakang, tapi pandangannya itu kayak ngeliatin tadi temennya si anaknya Mbak Sum yang mau beli. Nah, kamu lihat temennya kamu lihat kayak gitu, ada setannya, kamu lihat? Saya nggak lihat, tapi teman saya yang lihat. Nah, itu masalah lihat aja. Besoknya lagi cerita sama ibunya, katanya begitu lagi, mau beli gorengan, itu ada anak kecil di belakangnya Mbak Sumi. Kadang-kadang dia itu ketika itu bukan cuma temennya anaknya Mbak Sumi, ada beberapa anak SD yang lain juga ngomong nggak jadi beli gorengan karena ada bocah kecil yang berdiri di belakangnya Mbak Sumi. Kadang-kadang dia bukan cuma berdiri tapi gendong loh, tangannya itu kayak di lehernya Mbak Sum gini, jadi menggelang begitu kayak anak kecil mau gendong lah. Itu kayak gitu, akhirnya mereka tuh nggak jadi beli. Nah, kejadian yang paling ya bukan katanya lagi, Sumi menceritakan dia juga pernah lihat sendiri kan, ketika dia harus menggiling padi, dia bawa gabah pakai sepeda, kan ditaruh di depannya. Kalau ditaruh di belakang karena berat bisa jomplang ke belakang, ditaruh di antara stang sama ini ya, sadel sama jok sepeda, taruh di depan tuh lagi kepayahan bawa gabah menuju ke tempat penggilingan padi. Tempat penggilingan padi itu harus lewat di sekolahan tadi SD itu, dan anak-anak itu waktu itu lagi belajar. Itu kok dari kejauhan Sum itu melihat ini Sum lah, namanya Sum sama Sumi ya, ribet banget. Sum itu kenapa nggak minggir ya, itu panas begini, jam-jam 11-an gitu, panas begini kok nggak minggir, jualan kok di tempat panas begitu. Iyalah taruhnya jualannya di situ, tapi kalau lagi nggak ada orang beli, mbok yang minggir tempat adem. Oh, apa jangan-jangan dia badannya nggak enak sekalian berjemur atau apa. Namun ketika semakin dekat lah, itu berdiri sama siapa? Itu dari kejauhan ya, mungkin ada jarak ya karena jalannya lurus kan dari rumahnya itu. Lihat itu memang ada anak kecil di samping belakangnya si itulah Mbak Sum. Namun ketika dekat, anak itu nggak ada sama sekali. Bahkan Sum itu ya sempat berhenti. Sum, lari Sum, alhamdulillah yuk, alhamdulillah Mbak, tuh kamu kenapa nggak ngadem? Nggak apa-apa, biar badannya hangat. Itu udah semakin kurus saat itu. Terus dia itu nanya si Sumi, Sum tadi sih ada bocah kecil siapa ya Sum? Saya ngeliat tadi ada, tapi kemana ya? Anak sekolah yuk. Bukan anak sekolah kayaknya, pakainya cuma putih-putih tok. Oh, nggak apa-apa yuk, nggak apa-apa, cuman ngomong seperti itu. Nah, itu ada kejadian yang lebih aneh lagi ketika sebelum Sum dilarikan ke rumah sakit untuk yang terakhir kali itu, sebelum meninggal kan keadaannya semakin memburuk. Jadi yang banyak ngerawatin itu Sumi, karena memang tetangga samping rumah ya ada sentongan sedikit lah, pembatas sedikit. Dia itu jatuhnya kayak ngerawatin dua orang, satu ngerawati si Sum, satunya ngerawati ibunya yang juga sedang sakit. Nah, ketika lagi dia ngompres si Sum itu terus mau gantiin baju, Sum itu udah mulai menceracau dan dia bilang, dia itu kemana-mana nemenin saya yuk, udah berapa lama itu nemenin saya. Dia siapa Sum? Kamu tuh ngomong apa? Itu yang selalu nemenin saya, dagang juga ikut, apa ikut dek gitu kan. Sumi yang pernah melihat ketika dia tuh mau giling padi, ada seorang anak kecil di belakangnya, terus mendapat laporan dari anaknya ketika mau beli gorengan, terus ada anak kecil yang serem seperti itu. Akhirnya dia tuh nggak bisa enggak untuk bertanya, dia nggak bisa menahan diri untuk bertanya sama si Sum yang memang ya itu tega nggak tega ya dalam keadaan seperti itu. Sum, iya Sum, Mbak kadang-kadang iyo, kadang-kadang Mbak juga
pernah ngeliat kamu sama anak kecil. Kata anak saya itu kamu juga ketika dagang itu sama anak kecil, katanya mukanya itu pucat banget Som, terus matanya hitam, itu serem kayak setan Som. Kamu itu sebenarnya temenin sama siapa? Dia itu diomong seperti itu. Si Som itu seperti orang ketakutan, terus ya jika seorang orang takut seakan-akan itu ada makhluk atau sesuatu yang mengancam saat itu. Dia itu bukan anak kecil, dia itu bukan anak kecil, dia itu bukan anak kecil. Yuk itu meluk Yayunya, meluk si Sumi itu. Lah, kamu jangan kayak gini, saya jadi ikutan takut. Udah jangan dijawab, nggak usah diingat-ingat, udah istighfar, nyebut istighfar. Itu dia bukan anak kecil, dia itu serem banget, dia itu tua banget. Yuk itu dia tuh tua banget itu nenek-nenek matanya merah. Wah, dijelaskan sosok itu serem banget. Dan dia itu ada di sini. Yuk dia ada di sini, terus bolak-balik masuk ke kamar, nanti keluar lagi tapi kalau nggak ada orang. Makanya saya pengen ditungguin terus. Masih makin ngomong kayak gitu, si Sumi makin takut untuk nungguin. Namun karena keadaannya itu semakin parah, ada pihak dari RT juga untuk rekomendasikan dia dari swadaya warga itu akhirnya dibawalah ke rumah sakit dan pada akhirnya nggak tertolong. Berita kematian Sum itu menjadi duka bersama karena banyak yang tahu, terutama Sum itu ketika sakit justru ditinggal sama calon suaminya, nggak didukung. Jadi banyak yang iba, dan itu adalah kematian seorang perawan. Dan ada mitos dulu ya, kalau perawan meninggal itu harus ditungguin, meskipun ada beberapa warga yang ngomong kan meninggalnya bukan hari Jumat Kliwon, yang gak usah ditungguin. Tapi ya karena memang ya nggak cuma Kliwon tetap harus ditungguin. Jadi di makam itu sempat ditunggu ya sampai 3 hari lah. 3 hari itu banyak yang tiduran di makam, melekan di makam ya supaya nggak serem kan. Namun memang nggak terjadi sesuatu apapun, cuma pada saat hari ketiga ada seorang warga yang melihat, tapi entah benar atau salah, itu ada calon suaminya Sum, cuman ada di luar pagar makam. Jadi ya seorang pemuda saat itu harus beli kopi, terus ngambil tremos kan untuk ya biaya melekan lah buat tadi teman melek itu harus ngopi. Dia keluar, terus pas lagi balik lagi mau menuju makam, itu di sisi makam, di pagar makam itu ngelihat ada motor, ada pemuda itu ya tidak jelas tapi kayak calon suaminya si Sum itu. Namun ketika Sum meninggal memang ya nggak jahat-jahat banget sih keluarganya si calon suaminya sendiri juga ikut datang. Bahkan calon suaminya itu nangis di situ, dia minta maaf sama mamanya Sum. Dia juga nggak nyangka kejadiannya seperti itu ya, macam-macam hal, dan itu membuat hari baru biru saat itu kan. Namun ya sudah ndak rame orang itu sampai 7 hari selesai, 7 harian selesai, tadi 7 hari justru calon suaminya itu sering datang itu, tapi bukan ke rumah si Sum ya, tapi ke rumah tetangganya atau si Sumi sering datang ke situ. Dan dia banyak ngobrol, katanya yuk saya mau dibilang laki-laki yang gak bertanggung jawab, saya dibilang cowok yang gak baik, saya dibilang mau dibilang apa aja saya nggak apa-apa, yuk saya terima semuanya. Bahkan kematian orang yang saya sayangi itu juga kesalahan saya pastinya, karena saat kayak gitu seharusnya saya dukung, justru saya meninggalkan dia. Cuman saya anak muda. Yuk sudah Wan, kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Yang terjadi itu udah kehendaknya pangeran, udah kehendaknya Gusti Allah. Iya yuk saya ngerti, tapi kalau saat itu saya dampingin calon istri saya mungkin nggak seperti itu. Cuman saya anak muda. Atau saya kecewa yuk, karena kenapa hal sepenting itu Sum itu nggak cerita sama saya, kenapa disembunyikan dari saya anak muda, saya masih amal saya gede, emosi saya gede, saya ada agak marah juga, kenapa nggak terus terang. Kalau saya pas mau datang dia tuh nggak mau, katanya lagi sibuk apa, taunya dia tuh sebenarnya lagi sakit, kadang-kadang lagi berobat. Yang ngomong sama saya saat itu. Oh dari situlah Sumi juga paham, oh berarti sebenarnya Wawan itu
tanggung jawab, cuman si Sumnya yang menyembunyikan diri ya, karena ketakutan sendiri dia nggak sempurna atau apa mungkin. Yuk, saya juga saya nggak tanggung jawab, bener ya, tapi karena saya nggak ngerti awalnya. Nah ketika ngerti itu sudah parah, calon istri saya sudah parah. Dan saat saya temui dia itu ngomong itu nggak enak banget. Saya saat itu ya kepancing jadi dia ngomongnya pokoknya yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, mungkin sengaja untuk menyakiti saya supaya saya itu menjauh. Dan saya emang terpancing, saya salah, saya nggak menyadari bahwa itu semua dia ngomong kotor, ngomong kasar ke saya supaya saya menjauh. Dia pengen saya itu sama orang lain, sama perempuan yang lain yang sempurna, mungkin seperti itu. Tapi pendek pikiran saya kepancing. Justru apa yang diomongin sama orang tua saya nurutin. Lah kamu orang tuanya gimana? Ya orang tua mendengar kayak gitu, yang namanya orang tua kolot ya. Mereka bukannya menguatkan saya untuk menerima Sum apa adanya, nyari jalan buat kesembuhan Sum, justru mereka tersinggung. Mereka juga nggak mau dapat mantu penyakitan, apalagi penyakit seperti itu ya, bukan flu, bukan pilek. Iya, mereka ngancam saya macam-macam karena emang saya itu ya punya sesuatu, punya apapun saya usahanya orang tua, saya cuma bantuin. Katanya saya nggak bakalan dapat waris, nggak bakal dapat ini, dapat fasilitas segala macam. Saya emang lemah, saya kalah. Akhirnya saya nurutin orang tua, namun tanpa tanpa pengetahuan Sum, saya selalu mantau dia. Saya nggak ada calon yang lain. Bahkan ketika Sum jualan, saya sering nangis di sudut sana, di jauh saya merhatiin si Sum. Saya kala pertama Sum itu keliling, saya itu nggak jauh dari dia, itu saya ada di belakangnya jauh, takut kenapa-napa. Karena itu walaupun saat itu saya nggak tahu itu kalau calon istri saya atau si Sum itu sakit, waktu itu belum tahu. Tapi kalau lagi jualan di sekolah saya sudah tahu, karena saya sudah diomong sama si Sum waktu itu. Namun sampai ngerti apa Wan, ada yang aneh ketika saya beberapa kali, adalah mungkin 2-3 kali saya itu datang ini saat istirahat kan, karena memang supaya banyak orang, jadi kan saya nggak nampak. Itu pun saya pakai helm, saya juga nggak pakai baju yang ya sering saya pakai ketika ketemu sama Sum, biar saya nggak bisa dilihat lah, nggak tahu ada saya, supaya Sum nggak ngerti. Saya sering perhatikan Sum ketika jualan. Kenapa ya saya melihatnya di belakangnya Sum itu kadang jelas kadang enggak, tapi ada seseorang yang berdiri. Nah itu Sum langsung ngomong, anak kecil. Bukan anak kecil, kayak sosok. Saya sih melihatnya cuma putih, itu rambut itu panjang banget, ini nyampe geser-geser itu loh, bajunya itu sampai geser-geser ke tanah. Saya kadang-kadang langsung kedip-kedip berapa kali, itu nyata apa enggak, terus nanti hilang, nanti itu cuman kayak bayangan putih, terus nanti sosoknya itu kayak bener kayak bocah kecil, nanti saya jadi takut sendiri. Saya benar-benar lemah lah. Saya balik lagi, nanti berapa hari saya ngeliat kayak gitu, ada lagi sosok yang seperti itu. Iya, anak saya juga cerita seperti itu. Beberapa orang juga paham. Sering melihat ada anak kecil, ya banyak kan sih ngomongnya ada anak kecil yang nemenin dia. Nah itu setelah beberapa hari, sering si calon suaminya itu sering datang. Dia itu ngasih uang nitip buat Sumi untuk dikasih ke ibunya si Sum, mendiang Sum. Dan dia juga ya entah pengen klarifikasi, pengen ngomong sesuatu sama Sumi gitu ya. Saya ngomong kayak gini bukan saya pengen pembelaan, tapi saya nggak tenang kalau nggak ngomong kayak gini sama sampean. Paling nggak ada satu orang yang ngerti situasi saya. Tapi apapun saya salah. Itu sempat seperti itu. Nah kemudian semua kisah-kisah itu, semua cerita-cerita yang dialami oleh warga, yang dialami oleh Sumi, yang dialami oleh anaknya, teman anaknya, yang dialami oleh Wawan, semua itu diceritakan sama Bu Desi. Karena ya kadang orang kampung ya, yang namanya guru ya dihormati, disegeni. Kadang-kadang dia minta pendapat, bagaimana sih Bu, itu kadang kalau sore ikut pengajian, kalau nggak ada ya kegiatan tertentu lah, si Sumi itu sering ngomong sama Bu Desi, seperti gimana sih Bu, bener apa enggak.
itu alih-alih Bu Desi ya sebenarnya dia itu nenangin Mbak Sumi kalau kejadian yang kayak gitu ya kadang halusinasi, kadang-kadang ya memang ada sisi lain di dunia kita, tapi Bu Desi sendiri tidak pernah ngomong, saya juga pernah ngeliat begitu kan. Nah setelah itu ketika Sumi itu mulai menceritakan semuanya, itu ada sesuatu yang terdorong di dalam pikirannya Bu Desi, dalam hatinya Bu Desi. Dia merasa iba dan merasa penasaran sebenarnya apa yang bermain, sesuatu apa yang terjadi, hingga beberapa orang, beberapa anak mengalami pernah melihat si mendiang Sum itu ada yang nemenin. Jangan-jangan kematiannya itu bukan sekedar karena penyakit dohir, tapi ada sesuatu yang memang mengganggunya. Satu malam Bu Desi itu merasa galau sekali, merasa tidak tenang, merasa pikiran saya itu kenapa selalu tertuju sama si almarhum Sum ya. Ya saudara-saudara, semua orang saudara, dia anak baik, tapi dia bukan saudara kandung ataupun saudara dekat saya. Tapi kenapa saya selalu kepikiran sama dia. Saya mengingat kembali ketika dia itu datang ke kantor, ke ruang guru, bawa-bawa gorengan, senyuman yang letih, badan yang kurus, anak cantik tapi menjadi kurus seperti itu. Terus saat dia itu duduk di muka kelas, di samping pagar, depan pagar, lagi menjajakan jualannya, kadang-kadang ya Allah, kok sampai seperti itu, tega sekali calon suaminya, kenapa nasibnya seperti itu. Ya banyak hal lah, itu kepikiran semua malam itu, dan dia merasa saya harus tahu apa penyebab ini semua. Ada penasaran, ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri Bu Desi. Akhirnya karena memang sulit tidur, dia itu saya mendingan sholat lah, saya sholat malam, siapa tahu bisa nenangin hati saya. Kemudian dalam doa tersebut dia sempat doain almarhum Sum, terus dia minta sama Gusti Allah supaya ada jalan yang buat nenangin pikirannya, ada petunjuk apa sih sebenarnya yang terjadi sama si Sum itu. Bu Desi seperti diberi petunjuk lewat mimpi. Setelah dia sholat, bahkan belum sempat pindah ke kamar, dia masih di atas sajadah, tidur di atas sajadah. Dia bermimpi di sana. Itu aneh. Dia melihat sosok Sum yang masih dalam kondisi sehat, segar, cantik. Dia sedang berlarian, sedang nangkapin kupu-kupu kayak di film-film India gitulah ya, tapi sendirian. Terus ada kalau melihat kayak gitu, ya siapa orang yang ikut bahagia, yang gak ikut bahagia. Bu Desi itu datang, dalam mimpi itu datang, Sum kayaknya kamu senang sekali. Itu gak ngomong apa-apa, dia cuma senyum. Terus setelah itu suasana yang cerah, banyak bunga-bunga itu tahu-tahu berganti, kayak ada tiba-tiba itu turun hujan, gelap, angin itu kenceng banget, banyak petir. Kemudian dia itu ngomong, Sum sini Sum, ikut saya, kita ngawup, kita duduk rumah saya. Ya padahal saat itu nggak tahu dia ada di mana, Bu Desi juga nggak ada di mana kan, tapi ngomongnya saya, ayo kita ngawup, kita duduk di rumah saya. Tapi si Sum itu nggak mau. Ya sebentar. Itu dia dari belakang, Bu Desi itu melihat ada sosok itu seperti perempuan yang sangat tua banget dengan wajah yang mengerikan. Matanya itu sempat sekali itu lep, itu warna merah. Dia langsung jambak rambutnya si Sum. Jambak rambutnya si Sum itu seperti diseret. Di atas ini tadi pohon-pohonan yang kembang-kembangan bunga itu menjadi, ya karena gelap itu kayak di atas, diseret di atasnya itu sampai benar-benar rusak ketiban tubuhnya si Sum. Yang aneh, yang nyeret itu seperti dia itu antara nyata dan tidak, jadi nembus. Tapi Sum itu kayak kesakitan, tolong saya, mau dibawa kemana saya, kamu siapa, dia teriak-teriak seperti itu. Dan Chris itu nggak bisa membantu sama sekali. Ketika Bu Desi terjaga kembali, Bu Desi menangis untuk kedua kalinya. Dia itu merasa seperti Sum itu saudara buatnya, sangat sedih, sangat pilu melihat kisahnya si Sum. Dulu ketika Tasya, Bu Desi nangis paling kencang. Sekarang harus nangis lagi setelah
mimpi ketemu sama almarhum Sum. Janji hati, nanti sore setelah saya pulang ngajar, nanti sore bakalan nyekar ke makamnya, ke makamnya almarhum Sum. Nanti gampang ngajak si Sumi. Kemudian benar setelah sore hari ada habis asar lah, ngajak si Sum ke kuburannya atau ke makamnya si almarhum Sum itu. Dan setelah itu memang tidak pernah terjadi sesuatu apapun lagi, atau kejadian aneh ataupun laporan-laporan dari murid bahwa ada kemunculan sosok Sum yang masih jualan dan lain-lain. Pernah menjadi sebuah pikiran untuk Desi, kok apakah arwahnya nggak tenang atau apa, tapi nyatanya itu nggak berlanjut. Namun setelah setahun berikutnya, Desi itu saat itu lagi cuti hamil. Dia itu lagi hamil besar dan menunggu proses kelahiran. Itu ditengoklah sama si Sumi, karena dia itu kan biasanya kalau ngajar sering lewat depan rumah begitu kan, naik motor. Dan Sumi itu dengar kalau Bu Desi itu sudah hamil besar dan hampir melahirkan, tapi sudah cuti waktu itu. Sembari melihat keadaannya Bu Desi, kehamilan Bu Desi, kemudian namanya perempuan cerita ngalor ngidul, akhirnya menceritakan tentang almarhumah Sum. Nah, kemudian Bu Desi itu benar-benar kaget ketika tetangganya itu cerita kalau Sum itu memang benar, dia itu memang ada sakit dohir kayak gitu, tapi pernah dia itu ngomong, didapat cerita dari Wawan itu kembali main ke Sumi, itu dia curhat dan merasa bersalah. Katanya ini karena orang tuanya itu sebenarnya nggak setuju kalau Wawan itu sama si Sum. Almarhum itu nggak setuju, tapi memang Wawan memaksa untuk tetap menikahi Sum. Ya biasa, masalah perbedaan antara si kaya dan si miskin lah. Nah, apalagi sakit itu memang sakit dohir, sakit Sumnya itu sakit dohir, tapi dia itu kayak dikirimi telu ataupun santet lah, ada makhluk yang dikirim, jadi dia itu menghalang-halangi pengobatannya si Sum. Yang alih-alih pengobatan itu menjadikan Sum itu tambah pulih, itu justru tambah parah. Dan sosok itu memang sosok-sosok yang pernah sering dilihat oleh orang-orang ketika Sum itu jualan. Kadang itu wujudnya seperti anak kecil, kadang-kadang seperti nenek-nenek. Namun Wawan bersumpah jikalau yang mengirim makhluk itu bukan orang tuanya. Dia cuman nggak suka karena memang tadi orang tua kolot yang pengennya sama-sama sejajar, sama-sama orang punya. Walaupun kalau menurut Wawan, saya bukan orang punya, saya orang biasa begitu kan. Tapi kan beda Wawan, beda orang tua. Dia pengennya yang sederajat. Yang ngirim itu ternyata adalah calon besan. Jadi Wawan itu sudah mau ditunjuk, mau dinikahin sama anak kawannya yang sama-sama orang berada lah, yang nembak itu. Namun ketika Wawan cerita sama si Sum, kayak karma berbalik begitu ya. Jadi perempuan yang mau dijodohkan sama Wawan, dia punya penyakit yang sama dengan apa yang diderita sama si almarhum Sum. Nah, ketika Wawan cerita itu sama si Sum, perempuan itu yang mau dijodohin dengan Wawan itu juga meninggal. Bahkan orang tuanya saat ini yang melakukan itu bapaknya itu lagi sekarat, dan dia itu pengen supaya mengusahakan agar orang tuanya almarhum Sum itu bisa datang ke sana karena pengen minta maaf. Nah, saat itu Wawan itu datang ke Mbak Sum itu pengen supaya dibantuin ngomong ke orang tuanya almarhum supaya bisa datang ke sana. Ya kata si Sum, enggak mungkin Mas, kayak gitu. Kalau misalnya nanti ngomong terus terang bahwa mereka yang melakukan itu malah menambah luka, sudah biarkanlah yang terjadi. Saya bukan masalah tega atau enggak tega, semua harus ditanggung sendiri. Semua seperti itu ada sebab akibatnya. Ada yang melakukan sebuah hal buruk, ada juga yang menjadi korban. Jika memang kita itu
dalam suatu masalah. Masih mending kalau kita korban, yang penting jangan menjadi pelaku. Ini sebuah kisah dari Bu Desi di Banjarnegara, menceritakan sebuah pengalaman atau kisah horor yang tentu nggak banyak orang tahu karena memang sensitif saat itu. Yang melihat mendengarkan ya disimpan rapat-rapat karena sangat menghormati sosok Mbak Sum tersebut. Namun di tahun ini dia merasa saya harus cerita. Syukur-syukur ada banyak orang yang ikut mendoakan Mbak Sumiati itu. Semoga kisah ini bisa menghibur dan ada hal baik yang bisa kita ambil dari kisah almarhum Mbak Sum ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata saya banyak yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di AHS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajroning jagat Gusti